Shalom saudaraku, puji Tuhan hari ini kita akan sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia menjadi manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau mati buat kami, Engkau bangkit buat kami, Engkau naik ke surga buat setiap kami Tuhan. Dan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menyertai setiap kami yang percaya. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memuji Tuhan bersama seluruh umat-Mu, dan biarlah Engkau bersuka atas umat-Mu. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, mari kita sama-sama nyanyikan pujian Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya buat setiap kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Oh, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api
Saat kami menyembah, saat tangan kami terangkat menyembah-Mu, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu Tuhan. Haleluya. Mari kembali katakan, datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan yang sudah hadir dalam kehidupan kami, keluarga kami, Tuhan yang melawat kami dan memberikan kami pertolongan, jawaban, bahkan Tuhan yang memberikan pengharapan, semangat, sukacita yang baru buat kami. Berkati pemberitaan firman yang sebentar akan kami dengar, kiranya Tuhan urapi, mampukan kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Kuduskan hamba untuk menjadi saluran yang bersih, yang layak, yang dari Tuhan, sehingga setiap kami boleh sungguh diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Ya, harusnya kita memang beribadah secara onsite di kebun raya biasanya. Tapi kali ini karena keadaan kita tetap lakukan secara online. Dan saya percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan beri judul khotbah saya, Pandanglah Hanya Kepada Yesus. Pandanglah hanya kepada Yesus. Saya ajak kita semua membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari, 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, pagi hari ini ada 4 hal yang saya mau sampaikan dengan cepat ya. Supaya renungan pagi hari ini kita boleh tangkap dengan baik. Berikan perhatian yang khusus, minta Roh Kudus sungguh-sungguh berikan kepada kita isi hatinya. Yang pertama adalah jangan memikirkan perkara duniawi saja. Ya. Ketika itu bangsa Israel sedang menantikan seorang raja yang membawa pemulihan buat Israel secara menyeluruh. Dia rindu ada sebuah kerajaan yang baik yang memberikan ketenangan, ketentraman, keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ya saudara, di dalam ayat yang ke-6 Kisah Para Rasul 1 tadi dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bangsa Israel termasuk murid-murid Tuhan semua di sana memikirkan
sebuah pemulihan, sebuah kerajaan secara duniawi, secara lahiriah. Tapi jauh dari semua itu, yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah Bapa yang sedang memulihkan kerajaan rohani, kerajaannya untuk pemulihan setiap manusia, dibebaskan dari dosa. Ya saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini juga pandemi COVID-19 membuktikan betapa fana dan terbatasnya kita semua manusia. Kita terlalu banyak fokus dengan keadaan terhadap hal-hal yang lahiriah. Hari-hari ini juga kita banyak lagi berita ada virus varian baru dari India yang begitu cepat penyebarannya dan mortality rate-nya cukup tinggi. Sehingga orang katanya 2 hari 3 hari terkena bisa langsung fatal, meninggal dan lain-lain. Ya, hal ini mengingatkan kita betapa lemahnya, betapa fananya kita manusia. Saudara dan saya memikirkan pemulihan untuk hal-hal yang kelihatan. Ya, pemulihan dari pandemi ini. Tetapi ingat baik-baik bahwa Bapa lebih memikirkan pemulihan yang lebih besar. Yaitu apa? Lebih daripada hidup yang kita hidupi sekarang. Tetapi Bapa menghendaki sebuah pemulihan manusia dari kuasa dosa. Sehingga manusia boleh dibebaskan dan boleh hidup kekal bersamanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Bapak serius dalam hal ini. Dan Tuhan Yesus sendiri rela diberikan. Rela datang ke dunia, mati di kayu salib buat kita semua. Dan hari ini kita rayakan kenaikannya ke sorga. Karena dia adalah Allah yang hidup, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, Pembela, Pengantara kita. Saudara, kita memerlukan Tuhan. Oleh karenanya jangan terlalu fokus sama hal-hal yang duniawi yang melemahkan kita. Tetapi fokuslah, pandanglah hanya kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 1-3 saya bacakan buat kita. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pikirkan perkara yang di atas. Pandang hanya kepada Yesus. Jangan terlalu pusing sama ada apapun yang ada dalam dunia. Saudara, percayalah semua itu memang harusnya hancur, habis, binasa. Tetapi ketika kita memandang hanya pada Kristus, maka kita akan menerima kekekalan bersama Dia. Yang kedua, Tuhan adalah sumber kuasa dan memberikan kuasa kepada kita. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan yang punya kuasa. Maut tidak berkuasa atasnya. Dia bangkit dari antara orang mati, bahkan dia naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia punya kuasa dan dia berikan dunamos, dia berikan rohnya, yaitu Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Rohnya lah yang memampukan kita untuk bertobat, karena Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Rohnya lah, Roh Kudus lah yang ada dalam kita juga, yang mampu mengubahkan kita, menguduskan kita, menyucikan kita. Dan Roh Kudus juga yang memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya, untuk menjadi martus, menjadi orang yang memberitakan karya Allah ini. Ya saudara, dikatakan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di hidup kita sendiri kita harus mengalami perubahan. Keluarga kita melihat, menyaksikan perubahan yang ada. Orang-orang di sekeliling kita, tempat kerja, kampus, sekolah, melihat bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan. Bahkan lingkungan, tetangga, komunitas kita, semua juga melihat bagaimana Kristus mengubah hidup kita. Bahkan kota, bangsa kita juga melihat bagaimana hidup kita sungguh diubahkan. Tuhan yang beri kuasa kita menjadi saksinya, diawali dengan hidup kita. Oleh karenanya, yang kedua, Dia yang mempunyai kuasa dan Dia memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Pandanglah Dia senantiasa. Yang ketiga, saudara, hidup dalam iman walaupun tidak melihat. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mulai saat itu murid-murid udah gak lihat Yesus lagi.
Mereka tidak bisa melihat lagi lubang paku di tangan di kaki Yesus. Lubang luka di lambungnya tidak bisa dilihat. Tetapi mereka harus tetap percaya. Ketika Yesus naik ke langit, ke atas, naik ke sorga, tertutup oleh awan, murid-murid sudah tidak bisa melihat lagi. Saudara ingat khotbah saya minggu lalu? Dikatakan apa? Thomas, engkau percaya karena engkau sudah melihat. Tetapi Yesus katakan apa? Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Oleh karenanya, walaupun mungkin kita melihat keadaan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada dan bahwa Dialah Allah yang tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saudara yang kasih Tuhan, dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, kita baca sama-sama, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, sama-sama dengan suara keras kita katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang kasih Tuhan, ya, oleh karenanya walaupun mungkin kita menghadapi segala macam keadaan ini, walaupun pandemi menyulitkan kita, ya harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, wah, keluar rumah harus mandi kembali laginya ya, harus bersih-bersih sebersih mungkin dan lain-lain. Merepotkan sekali, tetapi dengar baik-baik. Pandanglah hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita punya iman yang kuat walaupun kita tidak melihat. Yang keempat, yang terakhir saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Pandanglah Dia yang akan datang kembali menjemput kita. Dalam Kisah 1 ayat 11 dikatakan apa? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, terangkat, murid-murid melihat ke langit. Maaf, mungkin kalau saya ada di sana, saya terheran-heran, ya, terperangah, bahasa kerennya melongo, saudara, melihat ke langit terus begini, ya. Dan pada saat itu Tuhan mengingatkan kita juga melalui malaikatnya, ngapain melihat ke langit terus? Ingat, kita harus pandangnya bukan ke langit, pandang kepada Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Kita harus terus semakin kuat di dalam Tuhan, karena kita semakin percaya bahwa tidak lama lagi bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita. Kita harus jaga hidup kita, berjaga-jaga, sama seperti 5 gadis bijaksana yang membawa pelita tetap menyala dan membawa minyak cadangan yang menjaga saat Tuhan datang, minyaknya tetap nyala, pelita tetap nyala dan minyaknya tetap ada. Saudara dan saya, biarlah kita semakin lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin lagi setia di dalam Tuhan, sehingga hidup kita boleh dilayakkan oleh Tuhan, dan waktunya nanti kita akan bersama-sama dijemput oleh Tuhan. Dan kita akan dibangkitkan semuanya dalam kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Dalam Markus 13 ayat 35-37 sebagai ayat yang terakhir kita boleh baca bersama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Haleluya. Saudara, 4 hal ini kiranya boleh memberkati kita dalam merayakan hari kenaikan ini. Apapun pergumulan kita, dengar baik-baik. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat terbaik bagi kita. Dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya bersama kita untuk terus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah dan memberikan kepada kita kemenangan, sukacita, damai sejahtera, bahkan memberikan kepada kita satu kekuatan yang tidak terbatas. Mari kita satu di dalam doa, kita serahkan segala pergumulan dan hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang setia buat kami, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau Allah yang akan datang kembali juga untuk mengangkat kami semua masuk di dalam kekekalan bersama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak terfokus kepada hal-hal atau perkara yang duniawi, tetapi biarlah kami lebih fokus lagi kepada perkara yang di atas, perkara kekekalan. Tuhan, tuntun kami senantiasa untuk terus kami memandang hanya kepadamu Tuhan. Kau yang adalah sumber kuasa, Kau adalah Allah yang memberikan kami kuasa untuk bertobat, berubah, untuk menghasilkan buah, untuk semakin lagi diubahkan, dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau melebihi semuanya, supaya kami menjadi murid-murid-Mu walaupun mungkin kami tidak melihat Engkau secara kasat mata, tetapi kami memiliki iman walaupun kami tidak melihat. Iman yang tidak tergoyahkan, iman yang bukan berasal dari pikiran, tapi iman yang berasal dari Roh-Mu yang ada di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga untuk terus berpegang teguh pada pengharapan yang pasti dalam menerima kehidupan kekal bersama-Mu Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, sehingga setiap kami boleh semakin hari semakin diubahkan, boleh semakin menjadi gambaran Kristus yang nyata di muka bumi ini, menjadi saksi, menjadi teladan dalam karakter, dalam tingkah laku, dalam segala yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu, keluarga kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan yang melindungi, menjagai senantiasa. Tuhan yang memeliharakan juga kota kami Tuhan. Bogor menjadi kota Shalom, bahkan Indonesia boleh semakin hari semakin dipulihkan. Berkati presiden kami bersama dengan pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah, berikan hikmat-Mu untuk boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Gereja Betel Indonesia boleh menjadi berkat yang memuliakan Allah. Berikan kami kesehatian untuk menuntaskan amanat agung. Dalam karakter Kristus kami boleh melakukan apa yang benar baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa kami hanya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan dan kita menerima berkat bersama-sama. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus. Terimalah segala yang Tuhan janjikan. Makanan, minuman, pakaian, kesehatan, keberhasilan menjadi bagianmu. Apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.